Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalina min barakatihi fid dharain. Wa mahallul afwi utawi panggonane ma'fu, panggonane nyepuro, panggonane ampunan fi jami'i ma ing dalem sakabehane getih basarat, getih damamil, getih kuru, getih koi, getih sodid. Darah yang keluar dari bekas adanya bekam dengan cara hijama atau fasad, dan darah-darah yang lainnya yang telah disebutkan di keterangan sebelumnya. Dzukira kang wis den tutur apa ma. Jadi masalah ma'fu dan tidaknya darah-darah di atas tadi bin nisbati lis sholati kelawan kanisbatake maring sholat, kelawan kanisbatake maring sholat terjadi pada saat sholat. Darah-darah tersebut bisa diampuni, artinya tetap najis, cuman mendapatkan ampunan, sehingga tidak masalah ketika dibawa dalam sholat. Falau waqa'a mongko lamun to tumibo, lamun to ceblok apa al mutalawisu perkara kang berlumur atau perkara kang kacipratan. Bizalika kelawan mengkono al ma'fu anhu mulai dari damul basarat sampai akhir itu adalah ma'fu anhu. Tumiba ceblok fima'en ing dalem banyu qalilin kang sithik. Ketika ada pakaian yang terkena darahnya kutu atau darah dari nanang, darah dari adanya udun atau luka yang mengenai baju, lah baju tersebut itu jatuh ke air yang sedikit. Yo najasahu mongko najisake apa mutalawis, hu ing ma'an qalilan, maka dapat menajiskan air sedikit tersebut. Walau ikhtalata lamun to campur bihi kelawan zalik damul basarat, damamil, kuru ila akhirih. Apa aja nabiyun perkara liya ya lam yu'fa mongko ora den ngapura apa anhu saking zalik, ketika darahnya udun misalkan atau bisul, ketika bisul di kulit itu ada darahnya, maka dibuat sholat tidak masalah, hukum awalnya seperti itu. Cuman ketika bisul, darah bisul tersebut itu campur dengan air, masalah air yang ada di rambutnya, dia punya bisul di sebagian kepalanya, nah terus bisul tersebut keluar darah, lah darahnya tercampur atau bersentuhan dengan rambut yang masih basah, lah maka itu termasuk perkara yang mukhtalid bi ajnabiyin, darah yang bercampur dengan perkara lain, maka tidak dimakfu. Naam ya bener jarene mengkono la ikhtalata bi ajnabiyun lam yufa'an, atau mungkin cukur potong rambut, pas waktu potong itu ada yang kena silet atau kena gunting kulit kepalanya mengeluarkan darah, lah maka itu dimakfu darahnya. Kalau nanti darah di situ menyentuh dengan rambut, bersentuhan dengan rambut yang basah, ya maka tidak dimakfu. Memang benar ketika najis di atas
mendapatkan makfu, cuman ketika bercampur hukum makfunya hilang. Ya cuman gini, yu'fa. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono la istala tau bi ajnabiyun lam yu'fa anhu. Yu'fa den ngapura. An rutubati ma'in ahwil wudu'i, saking teles-telese banyu sepadane wudu, saking teles-telese banyu sepadane wudu. Wal ghusl atus. Lah kalau air yang ada di rambut tadi bekas air wudunya terus mengenai bisulnya yang ada darah, bisulnya ada darahnya, itu tidak masalah, tetap dimaafkan. Atau terkena air yang ada di kulitnya, air bekas mandinya mengenai kulit, air yang ada di tangannya mengenai kulit yang sakit, yang mengeluarkan darah yang dimaafkan, airnya bercampur dengan darah yang ada di kulit seseorang tersebut, maka dimaafkan. Karena termasuk perkara yang tidak ajak Nabi, memang dibutuhkan air wudhu dan mandi itu. Amma ma'ana penutawi perkara dzukira kang den tutur apa ma, iku air kuruh wan nafatat, air-air kuruh, air-air yang keluar akibat luka, air cairan bening itu, cairan bening yang keluar ketika seseorang luka kulitnya, atau cairan yang keluar ketika seseorang sakit apa cacar atau apa itu. Amma manapun utawi perkara dzukira kang den tutur apa mah, dari air-air yang keluar ketika seorang punya sakit cacar, punya sakit cacar atau dari luka-luka yang timbul di kulit. Air ghairul mutaghayyiri kang ora berubah, atau hirun mongko iku suci, atau hirun mongko iku suci, maka suci hukumnya. Ketika ada bening meletus, airnya keluar, nah itu suci airnya. Ketika masih bening ya, kuruh, air yang timbul akibat luka, kadang luka kulitnya mengeluarkan cairan di pinggir-pinggirnya, banyu paribasane, nah itu suci. Lah tidak sucinya dihukumi najis ketika sudah berubah baunya. Nek gak mampu berarti dihukumi suci, belum mutaghayyir. Karena sudah mutaghayyir berarti baunya sudah berubah, menimbulkan bau tidak sedap, maka itu hukumnya najis. Cuman dimakfu, ya, dimakfu ketika sedikit, nek banyak tidak dimakfu. Lah nek sedikit tapi belum berubah, tidak dimakfu. Banyak pun kalau tidak berubah, maka dimakfu juga. Karena hukumnya suci, bukan dimakfu, malah suci hukumnya. Cairan yang keluar di luka atau dari penyakit-penyakit cacar itu dihukumi suci. Kalau berubah baunya, maka dihukumi najis. Kalau airnya sedikit, maka dimakfu. Tapi kalau banyak, maka tidak dimakfu. Kalau suci, ya sedikit atau banyak yang keluar ya dimakfu namanya. Ya bukan dimakfu, ya suci, ya gak ada hukum makfu. Ya suci saja, bisa digunakan untuk sholat. Wa yufalan dan ngaporo apaan qalili damil ajnabi, saking sithike getih liya, darah-darah selain darah-darah di atas, darah yang menciprat di sebagian tubuh seseorang, atau bisa darahnya sendiri itu menetes, hancur darahnya. Lah tetesannya tadi nyiprat mengenai kakinya atau mengenai bagian tubuh yang lainnya, kok sedikit, maka dimakfu. Itu contoh dari qoli ridamil ajnabi, darah lain yang menyiprat atau yang keluar atau yang mengenai terhadap bagian tubuhnya seseorang. Nek sedikit dimakfu. Atau menyembelih kambing, darahnya nyiprat, kalau sedikit mengenai tubuhnya maka dimakfu. Ukuran sedikit tidaknya itu bagaimana? Ya sesuai dengan adat. Kalau sedikit itu belum sampai mencapai sebuah hal yang nampak bagi orang yang melihat. Wong nek ndelok itu
gak butuh dadak didelok nemen iki dideloki diambuni getih ora iki gak butuh ngono kuwi. Kalau akeh iku ndelok tok wis ketok iku akeh ketok iku. Tapi nek saiki didelok dhisik butuh peninjauan ulang, didelok-delok diteliti dhisik. Lah iku sedikit berarti. Nek wong delok langsung ketok wah getih kuwi berarti iku banyak. Kalau sedikit berarti dadak didelok dhisik. Iki getih apa tinta iki? Didelok dhisik. Nah, diambu barang lah kuwi gak butuh. Sedikit berarti hukumnya. Nek banyak iku ketok zahir. Yang tidak membutuhkan angan-angan, nggak membutuhkan penelitian ulang nek banyak. Nek kecil itu membutuhkan penelitian ulang, butuh angan-angan dhisik, keting apa iki. Nek sedikit. Ghairil kalbi kang sakliyane gete anjing wal khinzir lan babi. Kang sakliyane gete anjing wal khinzir lan babi. Wa far'i ahadihima lan anake salah sijine khinzir wal kalbi. Li'anna jinsad dami krana sak temene jenise getih. Kenapa kok bisa dimakfu? Darah yang muncul dari orang lain atau perkara lain yang mengenai tubuh seseorang kok dimakfu ketika sedikit tuh kenapa? Ini li'anna jinsad dami krana sak temene jenise getih. Iku ya tatarraku teko ilahi maring jinsil dami ilahi maring jinsid dami tumeka apa alafu hukum makfu karena keberadaan darah apapun darahnya itu kecuali darah kedua hewan tersebut itu dapat mendatangkan hukum makfu fayaqau mongko tumibo maka bisa terjadi pula apa al-qalilu sithik min dzalika saking mengkono-mengkono damil ajnabi fi mahallil musamahati ing dalem panggonane den murahake. Ketika sedikit yang mengenai tubuh dari darahnya hal lain yang tidak ada pada tubuh seseorang dari perkara lain menyebrang itu mendatangkan hukum kemurahan sehingga makfu hukum berpotensi seperti itu. Wa minal ajnabiran iku tetep saking getih liya ma utawi getih infasola kang kepisah apa ma utawi getih to ma utawi dam infasola kang kepisah apa min badani saking awake wong min badani saking awake wong summa asabahu nuli ngeneki apa hu ing uwong ya tadi seperti saya katakan dia luka darahnya menetes terus jatuh nyiprat ke kakinya lah itu termasuk ajnabi. Qala wis ngendika hu ing apa iki ma ing fasala min badani summa asabahu sinten al-adri'i atau adro'i, kadang ada yang baca adro'i, kadang ada yang baca adri'i. Qala wis ngendika ing ma sinten al-adro'i sinten al-adro'i Imam Adro'i ai sawaon tegese iku padha uga al-basaratu utawi damul basa roti sawaon iku padha uga damul basarati utawi getihe pira-pira kukul wa malah getih-getih ba'dau kang tetep ing dalem sakwise basarat damul basarat darah-darah yang diterangkan di atas entah itu darah yang terpisah itu karena akibat luka, akibat bisul, akibat serangga dan lain sebagainya itu termasuk ajnabi ketika sudah lepas dari tubuhnya seseorang. Amma damunawil khinziri anapun utawi getih sepadane babi wal kalbi lan anjing fala yufa mongko ora den ngapura apa anhu saking damunawil khinziri wal kalbi.
adapun darahnya anjing dan babi itu tidak dimakfu meskipun sedikit yang mengenai tubuh. Wa ingkola halih senajan to sithik apa dam. Kenapa? Li ghaladhi hukmihi krana abote hukume khinzir damu khinzir wal kalbi. Karena berat, hukumnya berat. Wa idza hasala ing dalem nalikane terjadi apa ma perkara asala hasil apa ma perkara marra kang wis kliwat apa ma bayane min damil basarati nyatane getihe apa pira-pira kukul wa malang getih-getih bakda kang tetep ing dalem sause basarat sodik koi turu dan sebagainya tadi terjadi atau timbul bifi'lihi kelawan penggaweane wong, darahnya keluar karena perbuatan orang tersebut, bukan keluar dengan sendirinya. Nyamuk hinggap dia pukul, dikeblek, kemudian bisulnya dia pencet, keluar darahnya. Itu bifi'lihi itu contohnya. Ka'ana soro kaya ento melitas sopo wong albasrota ing kukul kukulnya dipitet metu gede metu putih-putih atau metu nanahnya awit dumala utawa ing udun yang ada di bagian tubuhnya dipencet keluar darahnya au qatala utawa mateni sapa albulghu saing albulghu saing kutu utawa serangga kecil albulghu saing kutu utawa nyamuk au nama utawa turu sapa wong fi saubihi ing dalem pakaiane wong dia tidur mengenakan pakaiannya lali hajatin ora krana adem keliru lali hajatin ora krana butuh misalkan karena dingin atau dia menggunakan pakaian gara-gara dingin kalau enggak menggunakan pakaian dia bisa sakit tubuhnya masuk angin dan sebagainya maka itu karena adanya butuh. Nah ini dia pakai pakaiannya bukan karena adanya hajat. Fakasuro nuli akeh fiha ing dalem saubihi ai fihi ing dalem saubihi akeh apa damunahwil baraghizi apa damunahwil baraghizi getih sepadane piro-piro kutu. Dia tidur menggunakan pakaiannya, bangun-bangun pakaiannya terkena darahnya kutu, tinggi dan sebagainya itu banyak. Ya umfi ya mongko den ngapura. Apa angkolilihi saking sidike dam nek saiki dimakfu. Fakot halih bloko. Kalau banyak tidak dimakfu artinya. Aiduna kathiri tegese ora akeh dam. Anal muktamadi ing atase pendapat kang den gawe tetanggenan. Atase kaul muktamad. Anal muktamadi ing atase kaul muktamad. Idla kathira krana ora ana idla kathira masyaqqatin krana ora anane akeh masyaqqah iku maujud fi tajannubi ing dalem ngedoi dam aina idin ing dalem semangsane nalika hasluhu bi fi'lihi aina idin ing dalem semangsane nalika hasluhu bi fi'lihi ketika terjadinya darah itu akibat perbuatan orang tersebut maka tidak ada masyaqqah yang banyak untuk menjauhi perkara tersebut. Artinya seseorang bisa saja dia tidak memukul nyamuk yang ada di badannya atau tidak memukul kutu yang ada di badannya. Dia tidak memencet bisulnya atau dia tidak memencet kukulnya. Bisa saja. Dan hal itu tidak masyaqqah, tidak berat. Makanya tidak dimakfu ketika banyak. Nah sedikit gak apa-apa. Dipencet tapi sidik ora apa-apa. Tapi nek dipencet akeh
popo berarti. Wala yu'falan ora den ngapura apa anjil til burgudi saking kulite kutu utawa nyamuk utawa kewan cetaka wanawi lan sepadane burgus mimma nyatane kewan-kewan marra kang mesti liwat apa ma li adami umumil balwa krana ora onone umume coba bihi kelawan jildil burgus wa nahwihi. Nah, falau qatalahu jika hukumnya seperti itu, maka falau qatalahu mongko lamun to mateni sapa wong hu ing burgus awa nahwihi dipateni fi sholati ing dalem salat ya tabtulu mongko batal batalat mongko batal apa salat in hamala lamun to gawa sapa musolli jildahu ing kulite burgus in hamala lamun to gawa sapa musolli jildahu ing kulite burgus digawane mang ba'da mautihi ing dalem sawise matine burgus wa in lamun ora in hamala jildahu ya fala mongko ora batal ketika kulitnya burgus. Oke, darahnya itu dimakfu ketika sedikit akibat perbuatan dirinya. Dan nek dengan sendirinya akeh sithik ya dimakfu. Damil burgus. Tapi nek saiki akibat perbuatannya itu dimakfu. Nek akeh akibat perbuatannya tidak dimakfu. Sing dimakfu gede tok. Nek kulit ya ora. Ketika dipukul kutunya di sini, kulitnya nempel di kulit atau di baju. Nempel di baju. Nah ini tidak bisa karena membawa bangkai, batal sholatnya. Kecuali kalau setelah dipukul jatuh ke bawah, hewannya jatuh ke bawah, darahnya ada yang membekas di sini. Lah itu nggak masalah, dimakfu. Tapi kalau masih menempel di sini, itu menjadikan ketidaksahan sholat, artinya batal sholatnya. Naam ya bener jarine mengkono batolat in hamala jildahu ba'da mautihi. Naam ya bener jarene mengkono batolat in hamala jildahu ba'da mautihi. Ingkana lamun ono. Cuman ini ingkana lamun ono. Apa jildul burgus wa nahwihi. Ono iku fi ta'adi fil khiyatati ing dalem lempitane jahitan. Kelambinya banyak jahitannya di model-model, akhirnya banyak selempitan, banyak yang tersembunyi. Nah kok nanti setelah dipukul atau nyamuknya tadi mati terus bahasanya menyangkut di lipatan-lipatan pakaian atau jahitannya. Walam yumkin lan ora mungkin apa ikhraju ngetokake jildil burgus wa nahwihi. Tidak mungkin dikeluarkan. Kalau dipegang ya batal sholatnya. Bagaimana? Ya fayam bagi mongko sayujo. Apa yufa yen to den ngapura. Apa anhu sangking jildil burgus wa nahwihi. Maka sebaiknya hal seperti itu termasuk hukum yang dimakfu. Kata beliau musannaf Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena sulitnya untuk menghilangkan. Bagaimana kalau dikeluarkan menggunakan tangan? Ya kan nanti termasuk membawa najis. Nanti langsung batal sholatnya. Nyerempet misalkan yang saku baju ceplok nih gini. Nah itu dimakfu. Walau sholat lamun to sholat sapa musolli dinajisin kelawan gawa najis layu fa. Ya maka tidak dimakfu, artinya sholatnya batal. Atau dia tahu bahwa najis, cuman nggak tahu kalau ini membatalkan sholat, ya maka wajib mengulang sholatnya. Li'anna tuh mati dari Pak, pintu. Oh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sholat lamun to sholat wis ya li'anna tuh krana sak temene sesuci, anha sangking najasah
ana iku min qabilis syuruti tetep setengah saking golongane pira-pira syarat. Karena dalam sholat itu suci merupakan sebagian syaratnya. Karena suci termasuk sebagian daripada syarat-syarat sahnya sholat. Maka ketika dia membawa najis yang tidak dimakruh, entah keadaan lupa atau tidak tahu, atau dia tidak tahu kalau itu termasuk membatalkan sholat, kemudian dia yakin kalau ada najisnya ketika dia sholat, ya maka wajib untuk mengulangi. Wahya utawi surut iku min babi khitabil wad'i setengah saking babe khitabil wad'i. Sebuah istilah dalam fikih, iku min babi khitabil wad'i setengah saking babe khitabil wad'i. Artinya begini, khitabul wad'i itu apa? Yaitu menjadikan sesuatu sebuah sebab atau syarat atau sebuah penghalang dari hukum sesuatu yang lain, dan itu dibebankan, ditujukan kepada setiap orang yang mukallaf, dan tidak ada perbedaan entah itu orang yang masih kecil atau orang yang sudah dewasa, orang yang tidak tahu atau orang yang tahu, maka mencakup seluruhnya. Khitabul wad'i seperti itu, mengikat ke semua orang. Khitabul wad'i menjadikan sesuatu sebuah sebab atau syarat atau sesuatu yang menghalangi terhadap hukumnya sesuatu yang mana ditujukan kepada seluruh orang. Tidak ada perbedaan hukum bagi yang kecil ataupun yang dewasa, atau orang yang tidak tahu dan orang yang tahu. Maka sifatnya mengikat kepada seluruh orang. La wa huwa tawi khitabul wad'i iku la yu'athiru, ora mempengaruhi apa khitabul wad'i. Saya keliru. Wa huwa tawi khitabul wad'i iku la yu'athiru, ora mempengaruhi fihi ing dalam khitabul wad'i, ora berpengaruh apa al-jahlu, ora ngerti, wan nisyanu lan lali. Mbowonge eleng, mbowonge lali utawa ora, utawa dekne ngerti utawa gak ngerti, yang jelas yang namanya syarat itu harus terpenuhi. Kalau dia tahu ketika dia beribadah tanpa terpenuhi syaratnya, maka ibadahnya tidak sah, wajib mengulangi ketika itu ibadah wajib. Asyartu utawi syarat astaminu kang nomor 8 iku satrul aurati, nutupi aurat, ditutupi anil oyoni saking pira-pira paningal. Pada betul mongko batal apa salat, wallahu a'lam bishawab. Bismillah.